Jadi apakah, kita harusnya worry dengan AI? Iya dan enggak, karena AI itu sangat helpful untuk membantu, manusia. Kayak munculnya Photoshop pertama kali, semua AI produk ini akan membantu kita di masa depan lebih dan lebih lagi. Pesatnya teknologi gitu ya, khususnya AI ini pasti semua yang dituntut adalah pertama itu ada kecepatan gitu ya. Kita harus terus improve sih sebenarnya biar kita bisa nguasain teknologi itu sih gitu. Pertama-tama makasih Mas Dodo, selamat siang Galeri Nasional. Hari ini sebenarnya sangat menarik karena kita akan bicara tentang AI for advertising industry, better advertising campaign. Di pembicara nanti adalah dua orang lead creative director yang ada di most prominent creative agency di Indonesia. Kita mau tahu bagaimana selama ini creative agency itu utilize AI, kedepannya akan gimana, kemudian bagaimana praktik-praktik penggunaan AI. Juga yang penting adalah bagaimana memahami sisi kreatif ketika kita udah kerja bareng AI. Itu garis besarnya. Oke, itu the time is yours. Silakan. Terima kasih Mas Dodo. Selamat siang dari Nasional. Jadi hari ini kita akan bicara soal AI for advertising campaign. Akan ada dua pembicara yang akan join. Pertama-tama saya akan kasih spill dikit hasil portfolio dari orang yang akan saya undang ke depan. Silakan. Hari ini kita sambut bersama award-winning creative director Michael Radian dari lead kreatif dari Malio Digital Agency. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Terima kasih Michael udah join. Mungkin biar kita nanti kenalan lebih dalam lagi, saya panggil juga pembicara selanjutnya, pembicara kedua. Udah ada di industri ini 13 tahun. Please welcome Creative Director dari Magis Creative Agency, Mas Rifki Wirawan. Siap. Halo semuanya. Ya ambil kebanting tadi ya Mas. Michael bawa video nih nggak janjian nih jadinya ya. Oke, kita sebelum ngobrol, kayaknya penting untuk tahu lebih dalam apa yang dikerjain sama Mas Mike, sama Mas Rifki. Mungkin Mas Mike dulu cerita sedikit tentang karir, sudah berapa lama di industri ini, cerita tentang juga agensi yang sedang dipimpin. Silakan. Sebenarnya nggak beda jauh umurnya kan ya, udah 12 tahun di industri, udah lumayan tua. Semoga masih kelihatan awet muda. Aku sekarang di Maleo. Maleo itu adalah part dari Future Creative Network. We handle a lot of brand. Dan sepanjang karir aku lumayan mau mengedepankan human dan touch ke orang-orang. Jadi itu translate ke pekerjaan, translate juga ke semua anak-anakku. Jadi we hire people that underdog so they can learn and grow to become the next leader. Wow, interesting. Kita barusan dengar Mas Mike bilang bahwa
berasal dari agensi yang human first. Karena kita ngomongnya, nanti kita lihat, kita kulik di mana agensi yang human first, utilizing AI dalam operationsnya. Kemudian sekarang Mas Rifki, Mas, mungkin boleh perkenalkan diri, perjalanan kreatifnya dari sejak 13 tahun lalu. Mungkin kalau juga ada video atau slide yang bisa tampilkan. Oke, kita perkenalin semuanya. Nama gue Rifki Wirawan. Gue sebagai kreatif director di salah satu agensi lokal gitu ya, bernama Magis gitu ya. Mungkin pertama gue pengen ucapin thank you juga buat undangannya gitu ya, bisa ngobrol bareng sharing di sini, ngomongin tentang gimana AI bisa membantu kita ngasih impact gitu ya di day-to-day agency gitu ya, ngomongin flow gitu ya, akhirnya yang tadinya serba manual gitu kita banyak bantu ya, namanya otomasi ini gitu. Di Bagi sendiri ngomongin tentang AI gitu ya, kita tuh lagi coba bikin ini gitu ya, dan ini udah berjalan gitu, namanya bulletin intelligence gitu. Apa sih bulletin intelligence gitu? Jadi sebenarnya ini sistem berbasis AI gitu ya, yang sistem itu bekerja tuh untuk mengarangkum gitu ya dalam setiap bulannya gitu. Dia akan nge-track gitu apa aja yang jadi trending topic gitu ya, apa aja yang jadi didiskusikan gitu ya, dan dia ngerangkum secara summary untuk dibuatin semacam kayak bulletin yang akhirnya tuh di-blast ke all employee. Nah ini salah satu adaptasi magis lah ya, di digital era sekarang gitu, gimana akhirnya bisa direct sama AI gitu, akhirnya bisa ngasih suplemen kreatif lah gitu ya, secara otomatis gitu. Yes. Oh, oke. Deketin lagi. Nah, terus juga di 2026 gitu ya, ini masih WIP gitu ya, kita juga lagi coba develop namanya Nas Magis gitu ya. Ini sebenarnya sistem mungkin lebih mirip tuh kayak cloud gitu, cuman ini buat internal gitu. Dimana akhirnya ini tuh bisa nampung semua database tentang Magis gitu. Mungkin kan banyak orang keluar, masuk gitu ya. Cara archive datanya tuh ada tuh berantakan. Nah ini yang coba kita build gitu ya bareng AI untuk efisien, ningkatin efisiensi kerja gitu. Akhirnya berhubungan dengan backing gitu ya, riset yang pernah Magis lakuin gitu ya, kolateral apapun gitu ya. Ini kita coba bisa tanyain ke chatbot dan dia akan coba direct ke linknya dicari. Mungkin itu aja sih Mas Edo dari. Baik, thank you Mas Rifki. Oke, bicara soal creative industry, creative campaign dengan kaitannya dengan artificial intelligence, pertanyaan yang pasti muncul pertama kali adalah how do you utilize it so far? Karena ini yang dari sisi customer, dari sisi audience, mereka lihat, oh this is a creative product, ini campaign, ini iklan, tapi mungkin most of us doesn't know how AI help you to generate those campaign. Mungkin dari Mas Mike dulu bisa ceritain lebih lanjut. Ya, aku di Malero sekarang, we call the tagline is digital first brand experience agency. So we make everything experience langsung. Brand akan experience langsung. Impactnya apa dengan adanya AI? Yang pertama tentunya paling basic sekarang generative AI. We can use ChatGPT, we can use Midjourney, we can use Sora, Suno, you name it, audio, visual itu udah lumayan ada. Dan mungkin yang menariknya di Malio as network agency, kita tuh develop AI tools kita sendiri. Mungkin bisa di-play dulu. Yes, boleh.
Iya. Jadi I think it's enough. Iya. Ya. Ya, jadi sebenarnya pertanyaannya Mas Edo menarik, dan tadi aku juga melihat dari Mas Rifki, we trying to develop something tools, right? Gunanya untuk apa? Untuk mempermudah manusia, gitu. Jadi kita tidak menghilangkan manusia. For example, this one, kita dulu content creator bikin satu di craft dan segala macam, that's enough. Tapi right now dengan adanya era TikTok dan segala macam, satu konten akan langsung kelelep sama hal yang lain. There's another brand, there's another brand, there's another brand. Sekarang kita tetap syutingnya secara manusia, kita punya studio sendiri, and then satu video itu bisa langsung kita translate menjadi 1000 video-video kecil yang emang dikhususkan, apakah product centric, apakah human centric, apakah lebih naratif centric, itu semua bisa dibantu dengan AI. Itu salah satu dari produk tools yang lagi kita kembangkan di Maleo. Mungkin yang paling interesting adalah, ini yang paling aku suka, tadi aku dengar ada bapak-bapak dari Sharp. Nah, kita sekarang hobinya, kalau anak-anak zaman sekarang nyebutnya stalking. Jadi kita membuat develop tools di mana kita bisa men-stalk klien-klien kesayangan kita nih, apa sih yang dia suka ngomongin di acara-acara seperti ini, apa yang dia suka, campaign dia seperti apa, and then kita bisa baca data itu dan trajectory juga, competitor review-nya gimana dan segala macam. Jadi kita bisa dapetin base strategic direction yang lebih akurat ke depannya gitu. Jadi apakah kita harusnya worry dengan AI? Iya dan enggak, karena AI itu sangat hopeful untuk membantu manusia. Kayak munculnya Photoshop pertama kali, orang-orang yang lama tuh bahkan Photoshop, gue gak bisa dan segala macam. Ujung-ujungnya sekarang Photoshop menjadi something yang biasa. Hopefully semua AI produk ini akan membantu kita di masa depan lebih dan lebih lagi. Gitu sih. Oke, menarik. Mungkin sekarang kita mau ke Mas Rifki, Mas. Kalau di tim kreatif Smart, Rifki bagaimana? Orang kreatif kerja bareng AI. Kira-kira selama ini bagaimana Mas Rifki dan tim utilize, apakah untuk misalnya ideation atau bikin prototype, making white storyboard? Can you tell me about this? Iya, sebenarnya kalau ngomongin ini sekarang ya di agency ya, mungkin tadi Mas Edo bilang ya, apakah di ideation, akan master riset gitu. Kalau menurutku sebenarnya hampir dulu Mas gitu. Okay. Sekarang udah lebih artinya di setiap function tuh udah banyak kita nyertain AI ini gitu. Artinya sekarang kita ngomong kayak misalnya siklus agency apa sih, bisa pitching gitu, kita ngambil pitching gitu. Dari pertama kali kita ngambil brief gitu ya, itu udah teman-teman bisnis lokal tuh udah dilengkapi sama namanya kayak AI assistant. Mungkin teman-teman udah cukup familiar. Artinya ketika brief itu datang ke internal tuh udah nggak ada lagi tuh kayak cerita kayak iya ya kliennya tuh sempat bilang cuman gue gak ada catat gitu, atau kliennya sempat info ini data ini cuman gue tuh lagi diajak ngobrol sama klien satunya lagi gitu, itu nggak akan kejadian itu. Pindah lanjut ke biasanya kalau data brief udah di bawa ke internal, biasanya tim data analis gitu ya, atau strategi planner gitu ya. Dulu mungkin kita bakal banyak ngeluangin waktu gitu ya, scrolling bridging data gitu ya di internet tuh mungkin bisa berhari-hari gitu ya. Tapi sekarang dengan adanya akurasi AI ini gitu, secara proses tuh jadi makin efisien gitu ya. Ditambah lagi mungkin di proses kreatif gitu, mungkin teman-teman ini lebih nyata lah ya, lebih kelihatan gitu outputnya ya, hasil visual gitu ya, video itu banyak banget, sangat-sangat kebantu sih Mas di era sekarang sih. Oke, baik. Balik lagi ke Mas Mike. Tadi kan kita lihat bahwa Mas Mike masih bilang syuting sendiri, kemudian dimasukin ke platform, kemudian it generates into like 1,000 video. Sebenarnya in the general creative process, how do you position AI in those processes? Mungkin aku nanya balik ke Mas Edo. Kamu udah pernah lihat komersial pertamanya OpenAI? Belum. Which one? Even OpenAI sendiri pun komersial pertamanya is all about
human di baliknya yang thinking, yang ideation, and feeling. Jadi apakah kalau misalkan ditanya kesehariannya AI ditempatkan di mana? AI adalah tools. Yang menentukan kreatif itu akan extinct atau enggak, itu adalah kreatif yang malas berpikir. Jadi keywordnya malas ya, bukan nggak bisa gitu. Di mana kalau misalkan mereka mau ngulik dan everything, AI belum bisa mikir sendiri. AI masih butuh sentuhan tangan manusia. Awalnya base-nya kita ketik dulu, script-nya kita ketik dulu, and then you can get extremely good. Tapi kalau misalkan sesimpel, tolong bikinin gua script dong, itu pasti akan super generic, and it's becoming cold. I know nggak boleh nyebut brand, tapi di luar sana ada yang di backlash karena they using AI for Christmas commercial, but it's still too cold. Artinya apa? Jangan langsung ke AI. Sama nih, kayak misalkan kita belum mikir, tapi udah langsung ke Photoshop. Nah, naon kan apa yang kita bikin sama aja gitu sih kurang lebih. Yes. Mas Ricky gimana Mas? How to put human approach in every product, creative products that you generate, walau tetap sepanjang produksinya tetap menggunakan AI. Ya sebenarnya kuncinya itu ya ketika gimana bisa dapetin kedalaman konten gitu ya, ada human touch-nya gitu. Ya simpelnya ya kita jangan naruh AI itu di depan, jangan jadi dia tuh driver kita gitu. Set barrier lah gitu, dia ada di samping kita atau justru di belakang kita, sesuatu yang akhirnya bisa membantu kita dari sisi datanya gitu, tapi tetap kita yang punya isinya gitu, kita yang punya rasanya lah gitu untuk ngarahin kemana tujuan kita gitu. Dia coba nganterin kita lebih cepat ke tujuan kita sih sebenarnya. Itu sih sebenarnya. Aku setuju banget sih, karena at the end of the day yang membedakan kita dengan siapapun yang background dan non kreatif mencoba AI, how we think about the big idea, how we think about the insight, how we ngobrol sama orang untuk tahu. AI nggak punya kelengkapan untuk ngobrol sama manusia. Jadinya kalau ditaruh di depan, itu setuju sama Mas Rifki, itu akan jadi blind. Betul. Yes. Nah, menarik nih. Satu pertanyaan menarik terkait dengan itu. Bagaimana kita menerapkan AI, apa AI di samping kita atau di belakang kita. Ini kan AI muncul ini beberapa tahun ke belakang. Sementara Mike sama Rifki kan udah di industry for like 13 years. Compared to like 10 years ago, you were also still like a creative person in the industry. Kira-kira, what are the skill set yang kalian berdua tuh harus adjust dengan ability ini? Karena Mike sama Rifki kan ada di dua era sebelum AI dan setelah AI. Mungkin anak-anak baru sekarang yang baru masuk ke industri mungkin they naturally udah familiar, tapi gimana menempatkan what are the skill set that you have that you need to change, you need to adapt with the artificial intelligence. Siapa dulu? Mungkin Mas Rifki dulu. Iya, betul. Mungkin kayak dulu kita ngalamin fase dari eranya itu manual terus shifting ke digital gitu. Sampai sekarang mungkin pesat banget ya. Mungkin ngomongin AI sendiri aja, perkembangan itu dari hari ke hari itu cepat banget gitu. Ya mungkin tadi ya, benar ya. Mungkin secara growth mindset yang perlu di set gitu. Ibaratnya kayak kita ini mungkin orang-orang yang udah pernah tahu gitu ya. Sebelumnya ada era manual, sekarang digital ya, kita harus keep up dengan tren itu gitu. Kita mesti tahu gitu ada update apa aja sih tren yang sekarang baru gitu, tools apa aja bisa digunain. Terus juga kita mesti pelajari gitu sebenarnya di case kita tuh sebenarnya problem apa sih yang bisa di solve sama AI gitu. Di Magis sendiri pun juga sebenarnya kita dibilang expert banget di AI kita belum gitu, cuma dibilang awal juga enggak juga gitu. Tapi kita tuh mencoba nggak terlalu FOMO, tapi kita coba pelajarin pelan-pelan apa sih yang sebenarnya bisa terbantu dengan AI ini gitu, dan udah seberapa butuh sih kita gitu untuk menggunakan itu gitu. Dan kalau misalnya kita butuh gitu, kita akan coba ada ke situ gitu. Itu sih paling. Gimana Mike? Setuju, tapi jadi ketahuan ukur sih. Kita lewatin dulu proyektor yang sekarang keren ya. Dulu tuh masih present bawa mat isinya laminating, masih pernah gitu. Jadi kalau ditanya adapting dan segala macam, definitely yang paling harus dilakukan adalah growth mindset
dan harus peka sih sama. Jadi kita nggak langsung ngomong ke AI. Dengan kemunculan TikTok aja tuh lumayan, tiba-tiba ada tren apa, lagu tensi apa yang lagi muncul dan segala macam. Itu aja untuk umur kita, we cannot keep up gitu. Makanya harapannya kita dapetin tren-tren itu dari anak-anak muda. Nah, cuma apa yang anak-anak muda lupakan adalah fundamental basicnya, basic thinkingnya, basic untuk mencari idea before langsung jalan to execution. Nah, karena AI mempermudah eksekusi, jadi mereka serba instan. Nah, yang harus dibalikan adalah gimana caranya tetap stay ke core-nya. Terkait sama itu, fundamental thinking sampai proses produksi kreatif itu, sejauh ini di part mana artificial intelligence itu udah bisa membantu dalam proses kreatif? Apakah maksudnya bayangannya tuh, apakah are you utilizing that to like brainstorming or like only production or like to optimize the teamwork? Oke, interesting. Menurut aku dari awal dalam artian kita dapat brief dari klien nih. Kayak tadi seperti buat account yang lagi ngobrol banget sebenarnya. Dia bisa ada AI untuk mencatat itu semua, merekam itu semua. Artinya dari awal udah menjadi tools yang membantu. Untuk kreatifnya itu apa? Kita dapat brief nih dari strat misalkan. Oke, kurang tajam ya, tapi gue nggak tahu tajamnya di mana. Masukin aja ke ChatGPT. Ajak brainstorm. Kayaknya menurut gue kurang tajamnya begini. Menurut lu itu gimana? And then you can name people. Jadi AI itu bisa imitasi advertising legend yang udah mati, yang masih hidup atau yang masih sekarang terkenal, and then you can tailor ke style dia, dan AI bisa dilatih untuk membantu mempertajamkan strat pertama. Terus yang tadi aku bilang sebelumnya, kenalan sama klien, kenalan sama brand, they can do the research yang biasanya lama banget, itu just do deep research langsung bisa gitu. In terms of creativity juga bisa, sampai gimana caranya kita nulis copywriting, gimana caranya kita membentuk visual. Dulu zamannya masih Photoshop, kita mutilasi kepalanya sendiri, tangannya sendiri, dan everything. Sekarang just circle, think around, dan generative AI. If you probe it right, you can get a great result. Tapi again, otaknya harus digital. Gimana Mas Rifki? Ya, aku tadi setuju sih, Mas Michael sempat bilang gitu ya, ajak yang ngobrol, ajak yang brainstorm gitu. Karena gue sendiri ya, ini sebenarnya pengalaman pribadi juga gitu ya. Kalau gue lagi ngerjain proposal atau deck gitu ya, ada satu ritual yang suka gue lakuin semenjak sekarang nih ada AI gitu ya. Jadi gue tuh suka ngelakuin namanya deck roasting. Jadi AI ini ternyata bukan gue guys. Jadi kayak dia tuh kalau lu bawa deck sesimpel apapun, sesederhana apapun, kalau lu minta mereka tuh untuk muji deck lu, dia akan ngangkat deck lu gitu. Tapi ketika sebaliknya gitu ya, lu punya pertanyaan kritis gitu ya, lu ngerasa nih deck lu udah solid banget lah gitu ya, coba dong kritisi deck gue gitu, kira-kira blind spot apa yang gak gue temuin gitu. Nah dia akan coba kasih view itu gitu, sehingga gue dapetin dua hal gitu. Ketika gue dapetin kritisi-kritisi yang menurut gue membangun gitu, artinya gue punya cukup waktu untuk ngekoreksi deck gue gitu ya, jadi lebih solid lagi gitu, jadi lebih matang lagi gitu. Dan kedua, kalau misalnya gue nggak cukup sepaham sama view-nya dia gitu, artinya gue punya angle gitu ketika nanti deck ini tuh ter-challenge, anggaplah nanti ke klien misalnya gitu, atau ini bakal dibawa jauh ke award gitu ya, artinya gue udah punya kepekaan gitu, gimana cara antisipasi pertanyaan-pertanyaan itu sih sebenarnya. Itu sih Mas. Menarik. Oke, berarti udah dipikirin dari sisi brainstorming sampai ketika harus ditampilkan ke klien sampai di bridge untuk award. Nah, sebuah pertanyaan yang mungkin cukup menarik adalah klien Rifki, how they respond to AI. Apakah my imagination tuh kayak, apakah mereka sangat excited kayak boleh dong bantuin gue bikin yang video yang ke AI-an, atau justru mereka nggak mau, saya mau video yang sangat kreatif, sangat very human centric. Kira-kira sejauh ini feedback atau masukan dari klien itu seperti apa tentang Both ways ya, kalau honest ya, lebih
lebih murah ya dong kalau pakai AI. Jadi kan biasanya dia lebih cari cara yang lebih murah. Cuman it's the way we educate people karena ada AI fatigue. Kalau kalian juga tahu ada Korean fatigue. Jadi every brand try to use a K-pop, it's becoming similar and everything. AI also the same thing. Kalau misalkan semuanya menggunakan AI, akhirnya jadinya generic. Tapi apakah misalkan untuk always on untuk editorial plan, we're going to use AI? Yes, client also encourage that karena itu lebih cepat, lebih efisien dan tetap harus di-craft di belakangnya gitu. Kita sendiri juga udah pernah membuat komersial menggunakan AI, tapi we combine with all footages untuk menghemat budget and everything. Atau mungkin juga teman aku director, dia manusianya pakai green screen, tapi backgroundnya itu yang di green screen itu dari AI. Jadi there's a combination there's room to play dan that's something yang new gitu. Dari klien-klien lumayan encourage, tapi at the same time klien still want something yang feel human, not AI. And it's a difficult part being a creative agency ya. Gitu. Gimana Mas Rifki? Iya, gue sendiri ngerasain maksudnya AI itu juga berkembang begitu cepat gitu ya. Dulu kalau masih ingat beberapa bulan lalu tuh lagi FOMO-FOMOnya pada bikin konten yang hyperlocal pakai Diotri, dimana setiap brand tuh akhirnya tuh latah tuh waktu itu sempat. Jadi kayak mau dong gue dibikinin juga video-video yang aneh-aneh, nyeleneh-nyeleneh gitu ya. Ya, yang seperti itu gitu. Tapi pada hari ini pun gue ngeliat realitanya sekarang kayak karena udah tadi mungkin konten fatigue tadi ya lo bilang ya masih. Ya akhirnya ketika kesamaan itu udah banyak ya akhirnya orang nyari balik lagi next levelnya apa nih gitu. Yang originalnya itu apa gitu. Jadi sebenarnya tuh akan terus berkembang sih gitu. Nggak mungkin akan stuck di situ gitu sih Mas. Tadi kita bicara soal konten fatigue, kemudian bagaimana kita mengemas produksi kreatif yang menggunakan AI. Sepengalaman Rifki dan Mike, kira-kira kalau kita menggunakan AI itu resikonya apa sih? Karena kita pernah dengar beberapa cerita dari backlash people yang produksian yang pakai AI tapi terlalu kelihatan gitu. Kira-kira what are the risks and how do you anticipate that? Ya, mungkin paling pertama adalah advertising itu selalu buat human. Jadi untuk bikin orang merasakan sesuatu, they need to feel human. Jadi ketika kamu cuma bikin keren dan latah doang, ya udah orang-orang juga akan lupa. Sekarang eranya TikTok, sekali swipe langsung ada konten baru, sekali ada konten baru. Jadi caranya gimana? Ya kita harus nge-balance itu semua dan nge-educate ininya sih, audiensnya gitu. Mas Rifki gimana? Iya, menurut gua ya selama tren itu berkembang gitu ya, dan udah pasti gue yakin tren itu tuh berkembang cepat gitu ya, role di manusia ini sendiri pun juga harus ngikutin ya gitu. Karena ya tadi ya mungkin untuk ngindarin biar gimana ya konten ini misalnya monoton gitu sama gitu ya. Ya artinya gimana cara lo nge-handle tools ini pun juga lo harus jauh lebih pintar gitu daripada si tools ini sendiri gitu. Kalau nggak ya konten itu akan stuck di situ aja levelnya gitu sih. Gitu sih Mas. Kalau tren sama masa depan, kalau dari sisi kreatif, what are the next big things involving AI? Hal-hal yang kira-kira ini akan jadi could be an enabler atau could be something that you can help, it can help to optimize your operations, creative process. Mungkin dari Mas Rifki? Ya pasti dari segala pesatnya teknologi gitu ya, khususnya AI ini pasti semua yang dituntut adalah pertama itu adalah kecepatan gitu ya. Kecepatan gitu ya, ya mungkin kayak silih berganti lah ya, orang agensi pindah ke brand gitu ya, dan dia akan tahu secara ekspektasi kalau kerjain project ini seberapa cepat sih gitu, seberapa lama sih gitu ya. Ya artinya itu yang set gitu. Jadi balik lagi tadi pertanyaannya ya kita harus
terus improve sih sebenarnya secara biar kita bisa nguasain teknologi itu sih gitu. Oke. Mike? Ya, kalau menurut aku cepat banget, tiap 5 menit selalu ada update AI yang baru. Sekarang aja ada Nano Banana Pro tuh sekarang udah segila itu. Jadi bayangin kalau misalkan ke depannya keluarga kita misalkan ada yang udah meninggal atau teman terdekat kita yang udah ada yang meninggal, you can actually talk with him or her gitu. Little bit like Black Mirror-ish lah. Cuman Brian bisa tapping sejauh itu. Bisa tiba-tiba kita ngajak ngobrol Michael Jackson, maybe gitu. Atau yang paling nggak akan terjadi adalah customer service, everything itu bisa semua AI automated dan mereka akan lebih ke predict dengan script-script yang udah kita sediakan. Jadi itu bisa akan ada automation. E-commerce juga mungkin akan berubah dengan caranya sekarang udah ada TikTok Live, TikTok segala macam. Bayangin yang TikTok Live itu adalah manusia yang tidak perlu makan, tidak perlu minum. And then 24 hour jualan. There's a lot of things yang can happen. Dan semoga tidak ke arah Black Mirror ya. Gitu. Tapi tadi bicara Ricky bilang soal speed, kemudian Mike bicara soal automation 24 hours. Buat orang-orang mungkin di sini juga ada beberapa audiens yang dengan background dari creative agency atau creative industry. For the next 5 years, 10 years, kalau saya adalah someone who will be working in the creative industry, what needs to be learned? What are the skill set that I need to acquire as soon as possible supaya bisa tetap relevan dengan perkembangan AI? Karena AI kan juga tiap bulan ada tools baru, tiap bulan ada fitur baru. Just imagine if we are looking for some creative person, the next creative person for the next 5 years, 10 years. What are the skill set that you think is very important to acquire? I just have talked with my CEO last summer, and I have the same worry gitu kayak, ya ntar ini kita kreatif akan dibawa kemana? Interestingly, dia yang udah lumayan berapa dikit di industri ini sangat hopeful gitu. Karena apa? Balik lagi, kreatif yang dicari adalah creative thinking-nya. Mau mediumnya seperti apapun, kita still punya creative thinking, kita punya nalar yang bagus, kita punya smart thinking dan juga grit dan also kita mengulik, kita akan cepat adapt gitu. Dan pada dasarnya manusia itu selalu adaptif gitu. Iya. Gitu. Jadi ya balik lagi ke kalimatku, either kamu kreatif yang males atau kreatif yang males tapi gimana gitu. Karena I believe orang-orang yang akan sukses itu adalah kreatif yang males. Karena kita tuh tahu cara untuk mempermudah hidup, ada life hack-nya, ada tips and trick-nya. Jadi ketika lu nemu celahnya, AI bisa menjadi celah itu untuk lu mempercepat kehidupan lu. Mungkin bisa jadi punya waktu untuk keluarga, punya waktu untuk berkreasi. Oke. Menarik karena kita bicara soal artificial intelligence, tapi yang Mike bilang barusan adalah foundation-nya nggak berubah. Yes. Creative thinking, process brainstorming, ability to understand the audience, ability to put the human touch, human approach there, still needs foundations. Ya karena yang era selalu dibilang advertising agency udah mau punah. Tapi pada kenyataannya di just evolve itu sendiri. That's true. Ya, tiap kali kita bicara soal generative AI, selalu ada orang yang bilang, wah kalau kayak ini gimana video editor ya kalau AI bisa kayak gini. Tapi ternyata dari cerita Mike sepertinya masa depannya cukup hopeful gitu. Kalau Ricky ngeliat ini gimana? Iya, mungkin gue setuju ya tadi Mike ngomong tentang gimana akhirnya kita bisa terus adaptif gitu ya Mike ya. Karena itu juga yang sering kita dengar mungkin ya, banyak kayak AI mengancam gitu ya. Padahal sebenarnya kalau menurut POV gue sebenarnya justru AI itu ngebuka peluang baru gitu ya. Atau justru lo secara human gitu ya, kalau lo bisa beradaptasi tadi Mike bilang, lo akan bisa
nge-upgrade atau nge-upscale secara skill lo gitu sebenarnya. Ketika lo punya mindset seperti itu, sebenarnya jauh lah dari kata mengancam sih kalau menurut gue gitu. Justru gue ngelihatnya ya AI itu layaknya ya teknologi-teknologi lainnya gitu. Justru lahir tuh dari keresahan gitu, untuk ngebantu gitu ya, untuk bikin lebih efisien lagi, lebih akurat lagi gitu ya. Yang sebenarnya jauh sih dari kata menakutkan gitu ya. Sebenarnya malah justru ngebantu banget. Menarik ya, jauh dari Benar. dari kata menakutkan gitu. Terkait soal perkembangan artificial intelligence dan implementasinya di creative industry, kira-kira tadi Mike udah cerita soal mereka bisa automate videos. Kira-kira in the next yang jaraknya angka dekat, setahun 2 tahun, kira-kira menurut Mike, apa yang bisa AI bantu dalam improve operations in agency atau dalam proses brainstorming atau dalam proses kreatif? Oke. Kita bicara yang jangkanya agak dekat, yang kelihatan di mata. Coba Mike. Ya, yang paling akan berasa itu leveling up nyamain the playing field. Oke. Dulu big corporation yang gede itu cuma mereka yang bisa ngelakuin karena mereka punya tools. Karena mereka punya akses. Right now AI itu bisa untuk ke semua orang. Oke. Jadi kayak agency kecil pun juga dia punya fighting chance yang sama karena toolsnya sama. It's just a matter of manpowernya gimana. Terus ke depannya 1-2 tahun tuh akan kayak gimana? Sekarang aja udah ada robot dengan AI intelligent yang akan terus adaptif untuk ngebantuin household. Jadi menurut aku karena tiap 5 menit tuh ada upgrade lagi tentang AI and everything. By 2 tahun we probably will see Hollywood movie using full AI. Oke. But there will still a director. Semuanya pasti akan masih ada. Cuman toolsnya berganti. Oke. Dan artinya indie filmmaker pun juga punya chance untuk bikin film segede Hollywood. Oke. Gitu. Oke. Ya sama ya, mungkin gue juga ngelihat kayak akhirnya kita tuh sekarang punya kesempatan yang sama gitu ya dengan adanya AI gitu. Artinya gue kemarin ngeliat gitu ya iklan UMKM ayam fried chicken dari Jogja gitu. Gimana dia akhirnya bisa punya kesempatan juga bikin digital video gitu ya. Artinya mungkin itu yang terbuka gitu ya. Terus juga kalau misalnya balik lagi ke flow agency, mungkin tadi di awal sempat gue udah bilang ya. Jadi banyak hal yang akhirnya terbantu. Pertama udah pasti untuk nge-manage speed gitu ya, kecepatan gitu. Yang kedua gimana akhirnya kita tuh bisa punya variasi atau eksplorasi lebih luas sih gitu. Di waktu yang sama gitu loh. Di waktu yang sebelumnya kita dikasih kesempatan waktu yang sama, sekarang dengan waktu yang sama juga gitu. Kita bisa banyak explore lebih jauh lagi lah gitu. Oke, menarik. Tapi karena tadi Mike bilang soal actually AI itu membuat same playing field for everyone. Mungkin mulai dari Rifki, kira-kira ketika semua orang punya akses, creative agency, all creative agency, whether this is like the top one or like small one in Jogja, 5-6 people within one agency di Surabaya, kira-kira punya akses yang sama dengan AI. Kira-kira key winning factor-nya tuh apa ke depannya di dunia kreatif? Ya mungkin tadi ya balik lagi ke balik lagi ke orangnya gitu, ke humannya gitu. Karena ya kita punya platform yang sama, anggaplah kita punya kendaraan yang sama dengan CC yang sama gitu. Cuman ketika drivernya berbeda gitu ya, cara ngebawainnya berbeda gitu ya, experience yang ditransfer ke tools itu berbeda gitu, itu akan ngasilin performa yang berbeda juga sih. Jadi menurut gue masih role-nya memang di human-nya itu sih. Baik, Mike? Iya, more or less the same lah. Basically gimana caranya Gen Z, Gen Alpha jangan langsung ke arah eksekusi. Jangan langsung, gue nge-prom ini. Dan sekarang you will get a generic thing. Makanya aku setuju banget. Yang ngendarain tools itu harus punya base yang benar dulu sih. Oke, menarik. Sebenarnya saya sebagai moderator juga nggak expect bahwa diskusi ini akan maksudnya mengarah bahwa sebenarnya I was expecting we talk about how AI helping the creative process, tapi setelah
30-40 menit kita ngomong, yang kita dengar di sini adalah sebenarnya drivernya tetap humans ya, the creative person, the fundamental thinking, the fundamental creative process yang ada di belakang artificial intelligence tersebut.